Baiklah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai, dalam keadaan bahagia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas materi yang ada di kelas 2. Pertama, kita awali dengan mengucapkan doa atau melakukan doa. Baik, posisinya anak-anak pada asana Siti sarira suci nirmala nama swaha Rana yama Om ang nama Om ung nama Om ang nama Ara sedana Om sudamam swaha Om ati sudamam swaha. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan membawakan materi tentang Trimurti. Namun sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian daripada Trimurti. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian daripada Trimurti. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri Dewa Trimurti. Nah, demikian tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran Trimurti ini akan selanjutnya kita lanjutkan dengan satu pengertian daripada Trimurti. Pengertian Trimurti dilihat dari kata Tri dan Murti. Trimurti berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu kata pertama itu kata Tri dan yang kedua kata Murti. Kata Tri, yang pertama itu Tri, itu artinya 3. Sedangkan Murti itu artinya kekuatan Sang Hyang Widiwasa untuk menciptakan, memelihara, dan memperlina alam semesta. Jadi, Trimurti artinya 3 kekuasaan Sang Hyang Widiwasa untuk menciptakan, memelihara, dan memperlina alam semesta. Nah, dari ketiga tadi, pencipta, pemelihara, dan pemerlina, itu pencipta itu disebut sebagai Utpati, sedangkan pemelihara itu disebut sebagai Titi, sedangkan perlina atau memperlina artinya adalah melebur alam semesta jika diperlukan. Kemudian pengertian daripada Trimurti tadi sudah. Sekarang lanjut ke pada bagian daripada Trimurti. Bagian Trimurti itu terdiri dari 3. Yang pertama, Dewa Brahma, kemudian yang kedua Dewa Wisnu, kemudian yang ketiga Dewa Siwa. Dari bagian ini itu memiliki fungsi yang berbeda dan ciri yang berbeda pula. Sekarang kita lihat dari fungsinya dulu. Yang pertama, Dewa Brahma. Dewa Brahma memiliki fungsi itu sebagai pencipta alam semesta. Jadi alam semesta beserta isinya, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia, itu adalah ciptaan daripada Dewa Brahma. Nah, kemudian lewat penciptaan ini beliau diberi sebutan sebagai
Utpeti. Kemudian yang kedua, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu memiliki fungsi sebagai pemelihara alam semesta. Nah, setelah Dewa Brahma ini menciptakan dunia beserta isinya, kemudian Dewa Wisnu ini mempunyai fungsi yang berfungsi sekarang sebagai pemelihara. Nah, beliaulah yang memelihara alam semesta beserta isinya. Kemudian yang ketiga, itu Dewa Siwa. Dewa Siwa itu memiliki fungsi sebagai pemeralina atau pelebur alam semesta. Nah, ketika alam semesta ini sudah berumur sekian tahun, ya ada yang perlu diperalina, Dewa Siwalah yang berfungsi sebagai pemeralina atau pelebur, atau pemusnahan atau penghancuran. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, dari tadi kan Pak sudah sebutkan itu fungsinya. Sekarang dari ciri-ciri masing-masing Dewa Trimurti. Ciri yang pertama adalah ciri dari Dewa Brahma. Dewa Brahma memiliki ciri. Satu, bermuka 4 atau yang disebut dengan caturmuka. Kemudian bersenjatakan gada. Yang nomor 2. Yang nomor 3, mengendarai burung angsa. Yang keempat, saktinya Dewi Saraswati. Jadi saktinya Dewa Brahma ini adalah Dewi Saraswati yang kita kenal sebagai Dewi ilmu pengetahuan. Kemudian ciri yang kelima, aksara sucinya adalah Ang. Kemudian ciri yang keenam, Dewa Brahma sebagai penguasa arah selatan. Nah, yang ketujuh, warna ini dilambangkan dengan warna merah atau sebagai simbol api. Itu ciri-ciri daripada Dewa Brahma. Kemudian ciri-ciri yang nomor 2, yaitu ciri dari Dewa Wisnu. Yang pertama, simbol air. Yang kedua, bersenjatakan cakra. Yang ketiga, mengendarai burung Garuda. Yang keempat, saktinya Dewa Wisnu adalah Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Nah, aksara suci daripada Dewa Wisnu ini adalah Ung. Ciri yang berikutnya sebagai penguasa arah utara. Ciri yang berikutnya, Dewa Wisnu dilambangkan dengan warna hitam. Itu tadi Pak sudah sebutkan juga ciri-ciri daripada Dewa Wisnu. Sekarang lanjut yang ketiga, ciri-ciri daripada Dewa Siwa. Dewa Siwa disimbolkan dengan angin. Kemudian bersenjatakan Padme Anglayang. Kemudian ciri yang nomor 3, mengendarai lembu. Ciri yang nomor 4, saktinya Dewa Siwa adalah Dewi Durga, Dewi Uma, atau Dewi Parwati. Kalau kita lihat di Bali, kalau anak-anak pernah nonton Calonarang, di sanalah peran Dewi Durga itu. Ketika anak-anak melihat Rangde, wujud itu melambangkan daripada wujud Dewi Durga yang sedang marah. Tetapi kalau ketika orang yang bijaksana membayangkan Dewi Saraswati itu adalah Dewi Durga adalah Dewi yang sangat cantik sekali. Berambut panjang, bermuka cantik. Itu kalau orang yang bijaksana. Tapi ketika kalau Dewi Durga itu marah, beliau bisa mengambil wujud seperti Rangde, seperti yang ceritakan tadi di depan pada saat anak-anak melihat pertunjukan Calonarang. Seperti itulah wujud Dewi Durga kalau sedang marah, sangat menyeramkan sekali. Kemudian ciri yang nomor 5 dari Dewa Siwa, aksara sucinya adalah Mang. Kemudian ciri yang nomor 6,
sebagai penguasa arah tengah. Kemudian Dewa Siwa ini dilambangkan dengan warna pancawarna. Sekarang bisa anak-anak lihat, lanjut. Lanjut. Sekarang bisa, enggak, gambar. Nah, sekarang bisa anak-anak lihat, ini adalah gambar Dewa Brahma. Itu memiliki wajah 4, tangan juga 4. Ya, lanjut. Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Nah, demikian pelajaran yang Bapak berikan. Itu yang Bapak berikan hari ini. Terus tadi Pak sudah sebutkan pengertian daripada Trimurti dan bagian-bagian Dewa Trimurti sudah Pak sebutkan. Nah, untuk pelajaran hari ini mungkin ada yang anak-anak tanyakan. Bapak persilahkan kasih waktu 5 menit kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, jadi untuk penugasan penilaian hari ini Bapak menugaskan anak-anak untuk menulis di buku tugas anak-anak. Yaitu soalnya yang pertama, jelaskan pengertian daripada Trimurti. Kemudian yang kedua, jelaskan ciri-ciri daripada Dewa Trimurti. Nah, cuma 2 itu saja. Kemudian kalau tidak ada anak-anak yang bertanya, demikian pembelajaran hari ini. Andai ada Bapak salah kata dalam menyampaikan pelajaran pada hari ini, Bapak minta maaf dan akhir kata Bapak tutup untuk Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.